Salam ngompol, salam dari Begawan. Ya, mantan presiden kita ini lama ndak muncul. Nah, tapi Pak SBY ini yang mau saya omongin ini, Pak SBY ini masih saja punya kebiasaan yang lama itu suka menuduh-nuduh gitu loh. Nah, apa ya? Tidak mengikuti perkembangan politik atau tidak memperoleh informasi valid dari anak dan Partai Demokrat yang dia pimpin gitu loh. Belum lama juga ketemu Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem itu. Juga ketemu Pak Salim Segaf Jufri, itu Ketua Majelis Syuro PKS. Ya. Mbok kalau kasih informasi itu yang valid. Kan jadi apa yang disampaikan Pak SBY jadi tertawaan rakyat karena informasinya nggak valid. Nah ini kemarin itu Pak SBY bilang kalau beliau tidak percaya pemimpin disiapkan secara khusus pihak tertentu. Nah selain itu menuduh meredam kandidat lain yang tidak didukung pihak tertentu. Nah, ini kata Pak SBY loh, bukan kata Pak Begawan loh ini. Apa Pak SBY lupa bahwa sistem demokrasi kita itu memberi peluang semua partai untuk mencalonkan pemimpin selama itu memenuhi persyaratan. Nah, sayangnya kok tidak disebut siapa pihak tertentu itu. Jadi tanda tanya besar ini. Nah, kalau melempar pertanyaan, kalau melempar pernyataan itu kan kalau tidak benar kan jadi fitnah itu. Oh iya, jadi fitnah itu. Menyebabkan syahwasangka, prasangka, suuzon gitu loh, saling curiga. Nah, kan itu dilarang dalam agama. Yo pasti itu. Menfitnah itu ya dilarang tuh ya. Sebagai mantan presiden seharusnya kan malah mendorong makin berkualitasnya demokrasi kita. Loh, pernah jadi presiden 2 periode loh Pak SBY ini. Lihat itu, Pak Jokowi itu mendorong banyak orang untuk berkonsentrasi dalam Pilpres 2024 mendatang. Dipersilahkan, monggo yang punya kemampuan, yang punya kredibilitas yang baik, silahkan monggo mau mencalonkan menjadi pemimpin bangsa ini dipersilahkan. Harusnya didorong begitu. Nah, di mana letak kekanak-kanakannya Pak SBY ini? Mari kita ngompol bersama ya. Kita kupas saja curhatan-curhatan Pak Presiden ke-6 Indonesia ini di dalam ngompol saat ini juga. Nah, apa sih informasi yang tidak sampai ke telinganya Pak Ketua Majelis Pertimbangan Demokrat itu? Nah, putra sulungnya Ketua Umum Demokrat loh. Oh iya, orang nomor 1 di Demokrat yang sedang mempersiapkan koalisi perubahan bersama PKS dan Nasdem. Nah, mundurnya deklarasi koalisi perubahan dan pemilihan bakal cawapres koalisi perubahan ini kan ulah mereka sendiri, bukan dihalang-halangi pihak tertentu. Putra bungsunya menjabat sebagai ketua fraksi Demokrat di DPR RI sana. Nah, tentu tahu perkembangan politik maupun kebijakan di negara ini harusnya kan paham, harusnya kan jelas gitu loh. Apa Mas Ibas sudah tidak pernah pulang ke Cikeas gitu loh. Orang mulai gitu, nggak memberi informasi yang akurat kepada bapaknya itu lah. Kan kalau tidak sempat pulang ya bisa telepon, kan sekarang zamannya kan zaman modern. Telepon gitu loh Mas. Mas AHY dan Mas Ibas. Lah kasihan bapak itu loh. Mbok dikabari bagaimana suasananya gitu loh. Bisa jadi yang disampaikan kemarin itu disebabkan anak-anaknya penjenengan tidak memberitahukan situasi politik terakhir di Indonesia ini. Jadi ya kurang paham Pak SBY ya di rumah terus gitu loh. Pak SBY juga mantan jenderal loh. Pasti masih punya kawan-kawan di militer.
Nah, misalnya di BIN, pimpinan partai-partai lain, ya temui atau ditelepon saja Pak. Loh, apa ketika Pak SBY telepon tidak diangkat? Oh, enggak mungkin pasti diangkat. No. Masa kemen Pak, enggak dapat informasi yang jelas. Jadi ketika memberikan statementnya jadi ora jelas loh. Apa dosa jenengan itu sebenarnya? Kesalahan jenengan itu sebenarnya di mana sih sampai orang-orang yang dulu berteman erat loh, atau mantan anak buahnya sudah tidak ada yang mengajak berkomunikasi itu. Nah ini pikiran saya loh Pak, pikiran begawan begitu. Sepertinya wis ora dicathuk lawuh lagi gitu loh, ditekne wae kan kasihan begitu. Nah, karena kalau rutin ada komunikasi seharusnya tidak ada pernyataan begitu yang keluar Pak. Mesti yang fakta, tidak mengandung fitnah, karena informasinya jelas. Kalau informasinya nggak jelas kan jadi repot ini. Yang mendengar kan jadi ketawa sendiri lah. Gini, pernyataan Pak SBY itu ditayangkan dalam rekaman video yang dibagikan oleh Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bakhtar. Pak BY kok bisa-bisanya bilang negara harusnya memberi ruang yang sama untuk semua pihak maju sebagai capres 2024. Nah, pemerintah tidak boleh masuk terlalu jauh untuk mengatur terlalu jauh hal tersebut, tidak boleh. Nah, sungguh saya sedih nih mendengar apa yang disampaikan ini. Maksudnya pemerintah masuk terlalu jauh mengatur itu yang bagaimana? Ini kan ranahnya ranah partai politik begitu loh. Bebas saja monggo. Pemerintah itu hanya menyiapkan undang-undangnya, aturannya apa. Partai politik silahkan saja. Ada ruang yang dibatasi untuk maju sebagai capres. Memangnya begitu? Oh, enggak. Silahkan. Enggak apa-apa itu loh. Nah, beliau kan sudah pernah mendapat gelar profesor, lulus doktor dari IPB. Nah, kenapa masih suka melempar fitnah gitu loh? Apa bukti negara ini masuk terlalu jauh dalam mengurusi pilpres sehingga mengganggu fairness atau fair play dan sebagainya? Loh, keadilan. Lah apa buktinya? Pemilihan umum maupun pemilihan presiden kan disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, diawasi oleh Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, serta DPR RI. Nah, kok kalau ada hal-hal yang terkendala yang disalahkan negara, pemerintah, ya lucu toh Pak. KPU juga sudah bekerja dengan baik, dengan luar biasa. Menyiapkan segala sesuatunya, mendengarkan rekomendasi yang disampaikan Bawaslu. Nah, contohnya ini, lolosnya Partai Umat menjadi peserta pemilu. Awalnya KPU memutuskan partainya Pak Amin itu tidak lolos loh. Iya, sudah tidak lolos sehingga cuma 17 partai yang diloloskan itu. Ya, ditambah partai lokal sana. Nah, tapi karena berdasarkan verifikasi faktual terkendala persyaratan di 2 provinsi, nah atas rekomendasi Bawaslu, ini KPU ya nurut. Atas rekomendasi Bawaslu, verifikasi diulangi dengan disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Dan akhirnya Partai Umat bisa memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan oleh undang-undang. Nah, masa yang begini disebut sebagai intervensi negara? Ya enggak toh Pak. Ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku antara partai politik yang mengajukan dan KPU yang verifikasi dan Bawaslu yang mengawasi, sudah sesuai aturan. Nah, kalau beliau tidak segera dinasihati oleh orang-orang terdekatnya, kasihan tenan ini. Kasihan Pak SBY ini. Jangan sampai seperti Pak Amin Rais loh Pak. Isinya emang sirik tok loh. Dan selalu melihat negara, pemerintah ini, presidennya negatif terus itu loh. Iya, selalu disalah-salahkan terus. Atau memang Pak SBY ini mulai menurun ini. Cara berpikirnya, pengingatannya sudah mulai menurun tuh, karena sudah usia lanjut ini. Nah, soal sempat juga dia bilang begini loh. Semua generasi memiliki peluang yang sama untuk kompetisi dan dipilih oleh rakyat. Waduh,
Waduh, Pak. Lebih itu ini nih. Pak SBY tidak ingat ya, siapa lawan Pak Jokowi tahun 2019? Enggak ingat ya? Kan Pak Prabowo, nah sudah 68 tahun waktu itu usianya. Apa juga lupa? Pak Wakil Presiden kita ini Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin sekarang berusia 79 tahun. Hampir 80 tahun loh Pak. Semua diberi peluang. Yang muda, yang tua, setengah tua. Monggo silahkan. Kalau itu memang betul-betul kredibel, dipersilakan. Tidak ada yang tidak mempunyai kesempatan. Nah, atau Pak SBY bilang begitu karena mau maju sebagai bakal calon wakil presiden besok tahun 2024. Kira-kira siapa yang akan didampingi Pak SBY ya? Seumpama dia mau maju gitu loh. Nah, sudah jelas lah, pasti Mas AHY itu nanti. Nah, benar nggak Pak? Nah, benar begitu toh? Nah, silakan saja. Silakan saja kalau begitu. Saya jamin Pak Jokowi tidak akan maju lagi tahun 2024. Tenang saja. Jadi tidak perlu takut kalah. Pak Jokowi sudah ngelenggono 2 periode udah cukup itu loh. Jangankan merubah aturan presiden bisa 3 periode. Wong mau mengundurkan pemilu saja tidak akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Terus maju. Maju saja. Kalau Pak SBY mengira pendukungnya masih seperti tahun 2009 dulu, monggo silahkan maju. Bertarung dengan fair play, nggak ada yang menghalang-halangi. Nah, kan usia Pak SBY 2 tahun lagi masih lebih muda dibandingkan usia Pak Ma'ruf Amin. Monggo silakan. Tidak perlu jenengan bilang yang tua tidak berhak untuk maju lagi. Tapi sebaiknya yang muda juga diberikan kesempatan. Itu yang namanya adil, fair. Dan akhirnya kan yang memilih nanti rakyat, Pak. Itu haknya rakyat. Ya, harus terima siapapun yang diterima rakyat. Ya, kedaulatan itu di tangan rakyat. Rakyat nanti, Pak, yang menentukan. Ya, coba buka-buka dokumen lagi, Pak SBY. Siapa yang setelah pemilu diselenggarakan tidak menerima hasilnya? Nah, cek saja. Masa tinggal bertanya tidak bisa? Atau buka Jadjet, jenengan kan ya ada itu tinggal buka gitu kan, semua sudah tersedia berdasarkan ilmu psikologi. Ya, ini namanya post power syndrome alias sindrom kekuasaan. Sepertinya begitu. Jadi secara sadar atau sudah tidak berkuasa, lalu berharap anaknya bisa berkuasa lagi. Nah, di sisi lain, dia tahu potensinya dan dukungan sudah tidak ada pada Mas AHY lah, sehingga sulit sekali memenangkan Pilpres tahun 2024 mendatang. Nah, ya tak? Nah, kegelisahan dan kegundahan inilah yang kemudian menstimulus otaknya menghasilkan syakwa sangka ini. Kondisi psikologis Pak SBY tidak dialami oleh keluarga maupun mantan presiden ini. Nah, sebab mereka sadar bahwa jabatan itu hanya titipan. Mung sampiran begitu boso Jawanya itu. Tidak ada pikiran yang sama di keluarga Pak Habibie, di keluarga Bu Megawati, nah, apalagi di keluarga Gus Dur. Nah, buktinya Bu Mega malah mencalonkan Pak Jokowi tahun 2014 dan tahun 2019. Keluarga Pak Habibie dan keluarga Gus Dur tidak meributkan soal Pilpres. Apalagi mendorong-dorong anaknya ngotot sebagai presiden. Enggak, Pak. Ya, wah ini Pak, jenengan harus berpikir secara kebapaan gitu loh. Jadi Pak SBY sudahlah Pak, jangan ngoyo-woro lah. Terimalah kenyataan yang ada dengan penuh kesadaran. Ya, keikhlasan, kedudukan dan kekayaan itu sudah digariskan. Wah, digariskan ini. Berikhtiar dan berusaha itu kewajiban bagi semua muslim. Namun, setelah berusaha kenyataannya tidak sesuai harapan, ya berserah dirilah. Berarti itu memang garis dari Yang Maha Kuasa. Tidak perlu menuduh-nuduh. Pihak lain menghalang-halangi, menghambat, apalagi menjegal Mas AHY untuk menang. Oh, tidak ada. Kalau memang tidak ada potensi menang, ya sarankan pada anak Ananda Pak SBY untuk tidak memaksakan diri. Lalu ngoyo malah nanti malu sendiri, berambisi kalah ya, malah entek-entekan lah. Sadarlah.
Kalau kemampuan dan pengalamannya masih minim, Pak, bukan malah ikut-ikutan menyalahkan kondisi sekarang. Apalagi masih muda. Langkahnya masih panjang loh Mas AHY itu. Menempa diri lebih baik. Kan Mas AHY jadi ketua umum Demokrat ya karena putrane jenengan. Bukan karena jasanya ke Demokrat. Jangan biasakan memberikan free file. Ya, free files jadi lupa diri dan tidak teruji. Akibatnya saat harus bersaing secara bebas jadi manja, jadi anak manja itu, ora tegas, ora kuat nantinya. Nah, sudahlah. Nanti kalau saya teruskan malah bisa bikin ngompol pendukung panjenengan itu. Nah, ngompol ya cukup di sini saja bersama Begawan di channel Sibet ini ya. Terus ikuti ngompol, ngopini politik yang bikin ngompol para hatersnya NKRI. Salam Begawan.